kabar kalian semua? Kami berharap kalian semua dalam keadaan baik ya. Apakah adik-adik semua sudah siap? Kita bertemu kembali di dalam ibadah sekolah minggu pada hari ini. Semua sudah pada mandi ya? Sudah pakai pakaian yang rapi, kita mau menghadap Tuhan. Kita datang dengan sikap yang baik, dengan pakaian yang rapi ya, dengan hati yang sungguh-sungguh. Ya, sebelum kita akan memuji Tuhan, adik-adik, mari kita sama-sama satukan hati kita berdoa dulu ya. Semua tutup mata sampai gelap. Ya, tidak ada yang toleh-toleh ya adik-adik ya. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur pada hari ini. Kembali Engkau izinkan kami beribadah, sekalipun kami beribadah secara online, tetapi kami tetap bersyukur, kami percaya bahwa kasih Tuhan yang terus memelihara kami, menjangkau kami dimanapun adik-adik sekolah minggu berada saat ini. Biarlah kemurahan Tuhan yang senantiasa memelihara kami. Berkati kami hari ini Bapa, ampuni setiap salah dan dosa kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Adik-adik, mari kita sama-sama bernyanyi ya. Kita ada saat ini semua karena kasih sayang daripada Tuhan Yesus. Ayo Kak Eva, kita naikkan pujian Yesus sayang semua. Semua adik-adik sayang sama mama, sama papa, sama kakak, sama adik, dan juga sayang sama teman-teman. Nah karena itu kita juga harus saling sayang menyayangi, nggak boleh saling bermusuhan ya. Karena Tuhan saja sayang kepada kita semua, kita harus meneladani Tuhan Yesus. Ya, adik-adik kita boleh ada sampai saat ini. Dan hari ini adalah hari yang dijadikan Tuhan yang begitu luar biasa buat kita. Mari kita sama-sama nyanyikan pujian hari ini, harinya Tuhan. Kita
percaya bahwa semua hari adalah hari yang diciptakan Tuhan. Ya, adik-adik, sebentar kita akan mendengar cerita yang akan disampaikan oleh Kakak Jin. Ya, Kakak minta semuanya sediakan alat-alat tulis. Alkitabnya semua sudah ada. Ya, kita akan buka Alkitab ya. Siap ya adik-adik ya. Silakan Kak Jin. Oke, terima kasih Tante Yudani sudah mempersilahkan Kak Jin untuk membawakan firman Tuhan pada minggu hari ini tanggal 8 November 2020. Tapi sebelumnya adik-adik, Kak Jin mohon adik-adik masih tetap fokus. Sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Lebih-lebih kita akan berdoa pertama-tama. Mari kita berdoa. Ingat, lipat tangan, tutup mata, duduk di posisinya masing-masing dengan nyaman. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus karena Engkau masih memberikan kami suatu kehidupan yang begitu luar biasa. Terima kasih karena kami masih bisa menghirup udara ini dengan segar. Terima kasih karena kami masih bisa berkumpul dengan Papa Mama di sekeliling kami. Tuhan Yesus yang baik, pada pagi hari ini kami akan mendengarkan firman Tuhan. Bapa, kiranya Engkau memberkati kami semua, anak-anak sekolah minggu yang berada di rumah masing-masing. Engkau siapkan hati kami masing-masing agar firman Tuhan itu dapat masuk dan kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati pula hamba-Mu yang akan membawakan firman Tuhan itu. Siapkan hati kami juga Bapa, biarlah mulut yang berbicara ini melalui Engkau, firman Tuhan yang kami bicarakan ini melalui Engkau saja Bapa. Tutup bungkus kami dan Engkau Roh Kudus-Mu Bapa. Jangan biarkan roh-roh iblis atau roh jahat mengganggu kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, hari ini pertama Kak Jen mau nanya kabar dulu. Apa kabar? Masih baik-baik aja kan? Nggak bosen kan ada di rumah? Ini udah mungkin udah 8 bulan ya kita ibadah dari rumah ya. Tapi Kak Jin percaya kalau kalian itu masih suka cita, masih baca Alkitab setiap hari, masih berdoa tiap hari, kemudian masih belajar tiap hari pastinya ya adik-adik ya. Oke, firman Tuhan pada minggu pagi hari ini akan berbicara tentang kekudusan. Kalau adik-adik misalnya udah pernah dengar apa sih itu kudus menurut apa yang kita sudah pelajari, baik itu di sekolah, misalnya dengar dari papa mama, apa sih kudus itu? Kalau kudus itu menurut dunia ini atau menurut di sekitar kita, kudus itu adalah suatu hal yang suci. Nah, bagaimana kehidupan kudus itu ya adik-adik? Menurut dunia ini kalau kudus itu adalah suatu yang suci, kita tidak pernah melakukan kesalahan sekalipun, kita terus melakukan perbuatan-perbuatan yang baik, kita terus misalnya apapun yang orang misalnya bilang ini tidak boleh, kita lakukan seperti itu. Itu artinya kudus menurut dunia ini. Tapi kalau kudus menurut firman Tuhan, menurut Alkitab, apa ya itu? Oke, sekarang kita buka Alkitabnya ya. Bacaan Alkitab pada minggu hari ini terdapat di dalam kitab Yesaya. Nah, adik-adik, Yesaya itu ada di perjanjian lama atau di perjanjian baru ya? Iya, Yesaya itu ada di perjanjian lama. Yesaya itu adik-adik tahu apakah dia seorang apa? Yesaya itu adalah seorang nabi. Kita buka dulu Alkitabnya ya, kita baca. Karena di sini juga firman Tuhan di sini juga menceritakan tentang Nabi Yesaya itu sendiri. Kita buka Alkitabnya di kitab Yesaya 6 ayat yang ketiga. Ini cuma satu ayat aja ya. Oke, Kak Jen bacakan ayatnya sekarang. Dan mereka berseru seorang kepada seorang, katanya, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam. Seluruh bumi penuh kemuliaannya. Kayaknya ini kata-katanya tidak asing ya adik-adik. Kalau misalnya adik-adik pernah ikut ibadah sama papa mama di gereja, pasti pernah dengar lagu ini. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan. Nah, itu ya.
Oke, sekarang kita berbicara tentang kudus menurut Alkitab. Kudus itu kalau di Alkitab itu adalah melambangkan Allah itu adalah kudus. Apa maksudnya Allah itu adalah kudus ya? Artinya satu-satunya yang kudus adalah Allah itu sendiri. Nah, Allah itu sendiri kudus, tidak bercacat sama sekali, dia tidak pernah berbuat dosa sama sekali. Dia adalah kudus dan suci itu sendiri. Nah, kita ini adalah orang yang berdosa, tetapi karena kekudusan Allah itu sendiri, dia sudah mengaruniakan anaknya, yaitu siapa? Ya, Tuhan Yesus Kristus. Dia sudah mengorbankan anaknya Tuhan Yesus Kristus untuk menebus dosa kita, agar kita ini bisa bukan menjadi sama seperti Allah, hidup kudus, meninggalkan manusia kita yang lama. Apa itu manusia yang lama ya? Dan apa itu manusia yang baru ya? Kalau manusia lama itu adalah manusia kita yang dulu penuh dengan dosa. Misalnya kita melakukan suatu perbuatan yang melanggar perintah Tuhan. Misalnya kita jarang berdoa, kita misalnya kalau ibadah suka ribut, suka ganggu teman, tidak fokus mendengarkan firman Tuhan. Kemudian pas belajar di sekolah kita nyontek, kita tidak turut dengan perkataan orang tua. Itu namanya perbuatan atau manusia yang lama. Lalu manusia yang baru itu seperti apa? Manusia yang baru itu adalah kita turut dengan kehendak firman Tuhan, kita merenungkan firman Tuhan, turut dengan orang tua, terlebih dekat dengan dan turut dengan Tuhan. Nah, Kak Jen janji tadi ya cerita tentang Nabi Yesaya. Oke, ceritanya judul sebenarnya perikop yang ada di kitab Yesaya 6 ini adalah Yesaya mendapat panggilan dari Allah. Bagaimana ceritanya ya? Oke, ketika waktu itu Yesaya nih, dia sedang dalam tahun matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang, dan jubahnya memenuhi bait suci. Oke, waktu itu ketika Yesaya berada di bait suci, dia tiba-tiba melihat suatu cahaya. Kalau perbedaan Tuhan menunjukkan wujudnya di perjanjian baru dan di perjanjian lama itu berbeda ya adik-adik ya. Kalau di perjanjian lama Tuhan menampakkan dirinya melalui apa? Cahaya seperti itu ya, atau enggak kita biasanya mendengarkan api yang menyala-nyala itu. Kalau misalnya di perjanjian baru itu melalui siapa? Melalui Tuhan Yesus sendiri. Oke. Jadi di perjanjian lama Nabi Yesaya itu melihat suatu penglihatan, yaitu suatu cahaya, dan itu ada malaikat-malaikat Tuhan. Malaikat-malaikat Tuhan itu yang berseru, kudus, kudus, kuduslah Tuhan, yakni Tuhan semesta alam. Nah, ketika itu Yesaya, bagaimana misalnya kalau kita lagi belajar, tiba-tiba lampu mati. Pas lampu mati, tiba-tiba ada cahaya, silau nggak kita? Silau banget ya adik-adik ya. Yesaya sama seperti itu juga dia waktu itu. Tapi ini cahayanya mungkin dengan keterangan yang lebih terang lagi daripada cahaya-cahaya lampu di dunia ini, sehingga dia tuh sampai tutup mata seperti ini. Dia tutup mata seperti ini, dia kaget. Apa ini? Ya ternyata ada malaikat-malaikat Tuhan yang berseru seperti demikian. Ketika seperti itu, langsung terenyahlah hatinya Yesaya. Dia langsung sadar diri. Tuhan, dia bilang seperti dia itu dalam hatinya, ya aku ini orang berdosa, telah banyak melakukan suatu kesalahan. Langsung dia seperti tersungkur, dia langsung bukan minta ampun, tapi langsung dia menyesali semua kesalahan-kesalahannya. Seperti dia tahu diri kalau dia itu dulunya adalah orang yang berdosa, melakukan dosa atau melakukan beberapa kesalahan begitu, seperti itu. Jadi pada saat itu kemudian Yesaya itu siap sedia untuk memberitakan Injil Tuhan, makanya dia disebut juga sebagai Nabi Yesaya ya. Jadi dia itu siap untuk memberitakan firman Tuhan
ke sekelilingnya. Begitu singkat ceritanya tentang Nabi Yesaya ya adik-adik. Oke, adik-adik mau nggak seperti Nabi Yesaya itu sendiri? Misalnya ketika kita, saat ini adik-adik mendengarkan firman Tuhan dari Kak Jen tentang apa itu kekudusan, apa itu bagaimana kita harus hidup kudus, bagaimana kita meninggalkan manusia kita yang lama dan menjadi manusia yang baru. Apa adik-adik bersedia untuk meninggalkan semua kesalahan-kesalahan kita yang lama itu, yang dulu misalnya kita misalnya dulu kita malas gitu, sekarang kita harus rajin. Misalnya dulu kita nggak nurut sama orang tua, sekarang kita, adik tolong ini ya, kakak tolong ini ya, iya langsung bilang kayak gitu. Itu baru perbuatan yang baik. Oke, mungkin kalau misalnya kudus itu tidak mutlak atau tidak sepenuhnya, tapi perlahan-lahan kita harus bangkit dari keterpurukan kita. Kak Jen punya satu ilustrasi. Tadi Kak Jen baru baca di internet, ada ilustrasi tentang dua kata yang jatuh ke dalam lumpur. Nah, tapi lumpurnya ini bukan lumpur seperti yang ada di sawah-sawah itu ya. Ceritanya lumpurnya ini suatu cairan kental. Oke. Jadi ada dua kata. Yang pertama nyemplung, dia plung gitu. Duanya udah nyemplung. Kata yang pertama itu dia pertama kuat di dalam cairan itu sendiri. Dia tetap berenang untuk bertahan supaya dia tidak tenggelam. Dan kata yang satu lagi juga masih bertahan. Tapi lama-kelamaan kata yang satu itu menyerah dan dia tidak kuat lagi. Dia langsung turun gitu aja sampai dia ke dasar. Dia akhirnya tidak kuat dan dia terlanjur gitu aja, nyemplung gitu aja, dan dia sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Ceritanya dia itu mati. Tetapi kata yang satu lagi, dia itu tetap berusaha, dia tetap berenang. Dan adik-adik tahu apa itu cairannya? Itu adalah cairan mentega yang sebelum mentega. Jadi kalau mentega itu lama-kelamaan dia akan menjadi padat. Iya, setelah dia menjadi padat, akhirnya kata itu berhasil. Yang kata yang berusaha itu berhasil, akhirnya dia bisa mendapat suatu pijakan dan dia bisa lompat. Nah, itulah kita seharusnya. Misalnya kalau kita terpuruk dengan suatu perbuatan yang tidak baik atau tidak benar, kita harus tetap berusaha untuk melawan diri kita sendiri untuk berbuat sesuatu yang benar, untuk berbuat sesuatu yang baik gitu. Dan sampai akhirnya kita bisa bangkit, sampai kita akhirnya bisa mendapat batu pijakan itu sendiri, dan akhirnya kita bisa loncat ke dunia luar, kita bisa melakukan hal yang baik, dan akhirnya kita bisa meninggalkan manusia kita yang lama itu sendiri. Nah, bagaimana caranya kita hidup kudus? Tadi seperti yang Kak Jen bilang, mulai dari hal-hal kecil saja seperti pertama itu baca Alkitab. Misalnya setiap hari kalau baca ayat 1 aja, itu udah beruntung sekali loh. Kak Jen juga kayak gitu, baca firman Tuhan 1 ayat saja udah bersyukur sekali Kak Jen. Kemudian berdoa, kemudian menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Kemudian apalagi ya, belajar dengan baik, turut dengan orang tua, karena orang tua adalah perwakilan Tuhan dalam kehidupan kita. Sekian yang Kak Jen dapat sampaikan. Memang cukup singkat, tapi Kak Jen harap kalian masih fokus ya mendengar firman Tuhan. Nah, sekarang sebelumnya adik-adik udah dapat ayat hafalan ya? Itu udah hafal belum ya? Nanti tak suruh papa mamanya tes di rumah masing-masing ya. Sekarang Kak Jen ada ayat hafalan lagi nih sekarang. Coba buka di kitab 1 Petrus 1 ayat yang ke-16. Ini ayat hafalannya pendek kok, gak panjang-panjang. Kak Jen bacain ya. 1 Petrus 1 ayat 16. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Kak Ria kemarin ngasih ayat hafalan supaya adik-adik cepat hafal. Itu melalui gerakan ya, itu pakai gerakan ya. Sekarang Kak Jen juga punya gerakan ayat hafalan itu sendiri.
Kak Jen baca sekali lagi ya, 1 Petrus 1 ayat 16. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Oke, begini gerakannya adik-adik. 1 Petrus 1 ayat 16. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Kak Jen ulangin sekali lagi ya. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Nah, adik-adik harus hafal. Nanti Kak Jen tanya satu-satu sama mama papa, apakah ayat hafalannya sudah hafal ya? Gitu. Oke, itu saja untuk firman Tuhan pada pagi hari ini. Kak Jen harap semuanya itu dapat masuk ke dalam pikiran adik-adik, ke dalam hati adik-adik. Jangan masuk lewat telinga kiri, keluar telinga kanan. Kak Jen harap adik-adik dapat melakukannya dalam kehidupan sehari-hari selama seminggu sepekan ini. Dan Kak Jen harap adik-adik sehat semua. Ya, tetap jaga kesehatan, tetap jaga kondisi. Kalau bisa jangan keluar rumah. Kan udah sekolah dari rumah, udah libur, udah dapat istirahat. Ya, jalan-jalan sekali-sekali keluar gak apa-apa. Oke, selamat hari Minggu ya adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Oke, kita berdoa untuk firman Tuhan, kita berdoa untuk setelah firman Tuhan pada pagi hari ini ya adik-adik. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Engkau masih melindungi kami. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk firman Tuhan juga pada pagi hari ini Bapa, di mana Engkau mengajarkan kami untuk hidup sesuai dengan kekudusan-Mu Bapa. Ajaran kami untuk selalu berbuat baik, untuk selalu berbuat benar, untuk mengikuti seluruh firman-Mu Bapa, agar kami dapat mendengarkan firman-Mu, berdoa untuk setiap hari, tidak melawan orang tua kami di rumah, dan hidup kudus dan memberitakan firman Tuhan itu sendiri Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati kami selama seminggu sepekan ini. Kami serahkan hanya dalam tangan-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, adik-adik, kita sudah mendengar firman Tuhan yang disampaikan oleh Kakak Jin. Semua senang kan? Kita bersyukur ya buat firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita sangat bergembira karena Tuhan yang Maha Suci, Tuhan yang Maha Kudus mau mengangkat kita sebagai anak-anaknya. Dan hari ini adik-adik, mari kita sama-sama naikkan satu pujian. Aku bahagia. Kalian boleh berdiri, kalian boleh ekspresikan pujian ini ya. Mari Kak Eva. Percaya bahwa setiap dosa kita sudah dibuang ke laut sama Tuhan. Jadi kita boleh datang kepada Tuhan dengan sukacita karena kasih Tuhan. Dan saat ini kita akan menerima berkat Tuhan yang nanti didakwakan oleh Kak Jin. Silakan Kak Jin. Oke adik-adik, sekarang kita udah selesai nih untuk ibadah kita hari ini. Kita akan menerima berkat dari Tuhan. Ini adalah sebagai doa penutup juga. Mari kita berdoa.
Terima kasih Tuhan Yesus untuk ibadah hari ini yang lancar. Biarlah Bapak, adik-adik di rumah dapat melakukan kegiatannya masing-masing dengan baik, dengan sesuai dengan penyertaan Tuhan. Biarlah mereka dapat sehat dan dapat ada dalam naungan Tuhan dalam kehidupan mereka sehari-hari bersama Papa Mama mereka. Terima kasih untuk firman Tuhan pada hari ini. Biarlah itu juga dapat menjadi pedoman dan terima dalam kehidupan mereka sehari-hari. Berkati apapun yang mereka lakukan, Bapak, kiranya Allah memberkati mereka dan Engkau memberkati kesehatan mereka dan terhadap virus-virus atau penyakit-penyakit yang lainnya, Bapak, yang tersebar di dunia ini, jauhkan itu kepada adik-adik kami, Bapak. Hanya ini doa anak Bapak, hanya ini doa permohonan kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.